Tuhan ibadah kami dari pertengahan sampai selesainya. Tuhan ambil alih campur tangan. Terpujilah nama-Mu Engkau baik Tuhan. Sebentar kami akan siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu berkat Tuhan dan disampaikan oleh kabarnya Bapak Petrus. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Sekali lagi sehat. Kata sehat itu dia merespon kalau orang bertanya, oke? Iya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi doa dari Ibu PDM Ayun bahwa kita sudah masuk di minggu kedua di tahun yang baru 2026. Ada orang merasa bahwa cepat sekali ya, tiba-tiba sudah masuk di minggu kedua di bulan Januari 2026. Perasaan Pak Pendeta baru aja kita Natal 2025, lalu kita masuk tahun baru, lalu kita berjanji untuk melakukan ini dan itu di tahun yang baru, dan tanpa terasa kita sudah masuk di minggu kedua di tahun yang baru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk kita anak-anak Tuhan yang boleh diberikan kesempatan ada di tempat ini, lalu kita boleh ada di tahun yang baru ini, itu anugerah. Amin. Bapak Ibu harus ucapkan itu anugerah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa sampai di tahun 2026 dengan berlimpah akan syukur. Sehingga anak-anak Tuhan, terkhusus kita yang ada di tempat ini, harus selalu mengucap syukur untuk segala situasi dan kondisi yang ada yang kita alami pada saat ini. Nah, saya mau buka perenungan kita pada pagi ini dengan satu cerita dari tukang kebun bunga. Ya, ada seorang pemuda bertanya kepada seorang tukang kebun bunga yang indah sekali. Lalu pemuda ini bertanya, "Pak petani, kok bisa bunga-bunga ini tumbuh dengan indahnya? Apa yang Pak petani lakukan kepada bunga-bunga ini?" Lalu Pak petani bilang sama pemuda ini, "Saya nggak melakukan apa-apa. Saya hanya membiarkan bunga-bunga ini tumbuh saja. Tumbuh saja. Mereka tumbuh dengan indahnya. Tugas saya adalah memastikan bahwa tidak ada satupun yang menghalangi mereka bertumbuh." Ternyata petani itu apa? Dia kerjaannya adalah buang rumput-rumput yang sudah mulai tinggi di sekitar bunga-bunga itu. Potong. Dia nggak ganggu bunga itu, nggak ada apa-apa. Dia semprot rumput-rumput dengan hama racun. Nah, Bapak Saudara, kita juga begitu. Di tahun yang baru ini kita mau belajar bahwa ternyata Tuhan itu sudah berikan kesempatan kita untuk bertumbuh. Tapi tanpa kita sadari bahwa ada banyak hal di sekitar kita yang membuat kita tak bertumbuh, dan kita membiarkan itu terjadi bertahun-tahun. Contoh, kita membiarkan ada hal-hal negatif yang ada di sekitar kita itu tumbuh, dan tanpa kita sadari kitanya yang gak tumbuh karena kondisi-kondisi yang ada di sekeliling kita. Kita biarkan itu terus ada dalam keluarga kita, atas pribadi kita. Contohnya Pak Pendeta punya ada banyak, saya kasih contoh beberapa. Kita hidup di dunia teknologi yang ternyata tanpa kita sadari itu membuat kita tidak bertumbuh. Kita menghabiskan lebih banyak waktu kita untuk dunia ini dibandingkan kita datang kepada Tuhan.
Kita lebih mengandalkan kekuatan dunia ini daripada kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Dunia ini menawarkan hal-hal yang instan dan kita larut di dalamnya. Anak-anak generasi X, generasi Alpha, ya, yang kita biasa kenal dengan Gen X dan Gen A. Gen X itu tahun 90-an sekian, generasi Alpha itu tahun 2010 ke atas. Bapak Ibu, mereka hidup dalam dunia yang instan, sehingga apapun semuanya harus cepat. Nah, kita yang lahir di generasi boomers tahun-tahun 70-80-an, saudara, jadi ikut-ikutan. Kalau nggak cepat, nggak laku. Kalau nggak instan, nggak dibeli. Makanya sekarang berjamur semua orang jualan KFC-an. Warung Padang juga, karena cepat. Bang, beli satu bungkus mau pulang. Bang, beli satu langsung di meja makan, mau makan. Sehingga jarang sekarang resto-resto yang membutuhkan waktu lama untuk memasak. Padahal proses-proses itu jauh lebih enak. Iya kan? Pak, pesen gurami asam manis. Dak, dia terasa tuh. Karena dia harus proses dulu. Masak dulu segala macam. Beda enaknya dengan KFC yang ada di pinggir jalan yang langsung bungkus 8.000 dengan nasi. Ya. Walau kita tahu itu nggak sehat, apalagi cilok, apalagi seblak gitu ya. Tapi kok diminati gitu, karena enak dan instan. Tapi anak-anak Tuhan sekarang dibombardir dengan hal yang instan, malah kita terbiasa hidup dengan itu. Terlebih banyak keluarga-keluarga Kristen yang hancur gara-gara pinjaman online, gara-gara judi online. Bapak Ibu tolong cari teman-temannya yang biasa pinjol dan judi online, hidupnya sejahtera sampai hari ini. Oh, nggak ada yang cerita. Kita dikondisikan oleh para influencer bahwa hidup dari judi online, hidup dari pinjaman online, hidupnya sejahtera dan sukacita. Bohong. Yang ada hancur keluarga itu. Bapak Ibu masih tahu lah ceritanya. Mungkin sudah ada bukti. Maunya cepat kaya, maunya saat itu ada, maunya bisa beli iPhone 17 Pro Max yang harganya sampai 50 juta, Bapak Ibu, yang 2 terabyte. Hah? Handphone 50 juta, pajak beli tanah, ini bikin sawit. Tapi ada yang beli, Bapak Ibu. Waktu itu di Pangkal Pinang saya lagi lihat-lihat speaker, gitu, lihat-lihat peralatan untuk kantor. Tiba-tiba ada anak muda celana pendek sama maminya beli handphone 50 juta. Ya mungkin dia banyak uang kali ya. Tapi bagi kita kayaknya ada yang lebih produktif dengan uang segitu. Ya tapi itu persoalan urusan dia pribadi. Hal-hal instan ini ternyata, saudara, tanpa kita sadari membuat kita terbiasa. Lalu begitu kita hidup bersama dengan Tuhan, kita nggak biasa kalau nggak instan. Sehingga anak-anak Tuhan akhirnya bertanya kepada Tuhan, mempertanyakan imannya. Tuhan, saya sudah berdoa bertahun-tahun, saya sudah meminta dalam doa saya setiap hari, tapi kok nggak instan ya jawabannya? Apa yang saya minta, kenapa kok hasilnya beda dengan apa yang Tuhan berikan? Sering kali begitu.
Dari 100 doa yang kita panjatkan Bapak Ibu, kadang-kadang satu doang yang nyangkut. Malah kadang tidak karena ternyata setelah kita teliti 100 doa yang kita naikkan itu hampir 105-nya hanya mementingkan kedagingan kita. 100 doa itu ternyata lebih kepada kebutuhan pribadi kita, mementingkan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Seringkali anak-anak Tuhan begitu, sehingga pada saat dia mendapatkan apa yang Tuhan berikan, dia protes sama Tuhan. Seringkali begitu. Nah, Bapak Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di tahun yang baru. Tahun baru ini Bapak Saudara 2026, kita melihat bahwa tahun-tahun sebelumnya telah kita lewati bersama dan ada banyak sukacita, ada banyak keberhasilan yang telah kita lalui. Tapi anak-anak Tuhan juga ternyata melewati dengan air mata. 2025 ternyata juga berat Pak Pendeta. Ada banyak air mata, ada banyak kekecewaan, ada banyak pergumulan. Sehingga pada saat kita masuk di tahun yang baru ini, di minggu kedua ini, kok kayaknya kami takut itu terulang lagi, bahkan jauh lebih berat. Ya, kemungkinan itu ada. Pergumulan kami itu berat Pak Pendeta. Tapi yang Bapak Ibu harus tahu dan sadari bahwa kita tuh punya Tuhan yang jauh lebih hebat. Kalau orang bilang pergumulan kami berat Pak Pendeta, siapa di dunia ini tidak ada pergumulan? Kan begitu. Tapi yang kita harus akui dan imani bersama, kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat dari semua pergumulan kita yang berat itu. Sehingga nggak perlu khawatir untuk hal-hal yang kita belum tahu itu pasti terjadi atau tidak. Kayaknya 2026 usahaku jadi hancur deh Pak Pendeta. Loh, kok malah minta yang gak baik-baik. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kita Saudara untuk melihat bahwa pada saat kita berkata, tahun ini saya mau lebih sukses, tahun ini saya mau lebih sehat, tahun ini saya mau berkata bahwa saya harus lebih diberkati Tuhan. Oh, itu gak salah Bapak Ibu, harus seperti itu. Tetapi di balik itu semua, kita mau berkata bahwa firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita ada dua hal yang juga penting untuk kita pahami bersama di tahun 2026 ini, yaitu bicara tentang hati kita, dan yang kedua berbicara tentang api doa. Karena tanpa hati yang benar dan doa yang menyala, Saudara, semua target duniawi yang Bapak Ibu sudah susun itu tidak akan membawa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang benar, doa, api doa yang menyala, dan itu menjadi bahan perenungan kita bersama. Nah, kita buka Amsal 4 ayat 23. Boleh buka? Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1-2 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Saudara, ayat ini jelas maknanya. Tuhan gak berkata loh di situ, jagalah dompetmu, gak ada. Jagalah tahunmu, gak ada. Jagalah rencanamu, gak ada. Tapi dia bilang apa? Jagalah hatimu. Mengapa? Karena apapun yang terjadi di luar sana, Saudara, kehidupan kita itu mengalir sumbernya dari mana? Dari hati. Sehingga
pada saat tahun boleh berganti, kalender kita juga boleh berubah, tapi kalau hati kita tidak dijaga, maka arah hidup kita pribadi-pribadi itu akan tersesat. Hati itu harus dijaga. Kenapa? Karena hati itu adalah pusat pikiran, pusat perasaan, pusat keputusan. Bapak Ibu sendiri, di mana dari hati itulah muncul sikap kita terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, perasaan kita terhadap orang tua, teman sepelayanan, siapapun yang ada di sekitar kita, semuanya itu berasal dari hati, bahkan kepada Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa dari hati timbul segala sesuatu yang mencemari hidup manusia. Dunia hari ini menawarkan begitu banyak hal, Bapak Ibu, yang begitu baik, menarik, menjanjikan. Dunia ini menawarkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus sadar, perlahan-lahan dunia ini menarik kita jauh daripada Tuhan. Itu yang harus kita sadari, bahwa Tuhan tidak bisa kita tinggalkan tiba-tiba karena dunia ini enggak, tapi pelan-pelan ternyata. Ya. Pelan-pelan kita kehilangan kehausan akan firman Tuhan. Pelan-pelan kita menjauh dari kehadiran Tuhan. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak Saudara, saya ambil yang hal-hal simpel aja. Ya. Begitu kita bangun pagi, yang Bapak Ibu cari itu apa? Hampir 90% orang Kristen begitu bangun pagi, yang dia cari itu HP-nya. Dia cek status, dia cek email, dia lihat TikTok, dia scroll, dia cari keranjang kuning, lalu dia CO, dia transfer, buka BCA, BRI. Habis itu diarahkan lagi loh sama TikTok. Nggak hanya keranjang kuning satu, nanti diarahkan lagi. Loh, kok TikTok ini kayak tahu ya apa yang mau gitu ya? Karena memang algoritmanya TikTok tuh begitu. Bapak Ibu begitu buka baju, scroll TikTok berikutnya akan ada baju daster yang berikutnya. Scroll lagi baju batik. Wah, ini cocok nih untuk Natal gitu ya. Natal komedi gitu ya. Scroll lagi, loh cocok ini. Tiba-tiba 10 menit, 1 jam, 2 jam, ya. Dan tiba-tiba abang JNE sudah di depan, pakai. Ya. Kapan aku pesen nih? Oh, nanti lalu 4 bulan. Karena memang setiap hari dia bertemu dengan hal-hal yang duniawi. It's okay. Menyenangkan hati sendiri itu gak apa-apa. Kan para pendeta kan gak pernah melarang bahwa gak boleh ya beli keranjang kuning di TikTok. Kan gak ada. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita memulai kehidupan kita di pagi hari. Kenapa kok tidak ketemu Tuhan? Kita kan gak pernah ada bicara di Alkitab ini kita dilarang berhubungan dengan teknologi, kan juga. Teknologi itu sangat baik, saudara. Ini teknologi. Ini teknologi sangat membantu dalam pelayanan. Tapi yang menjadi persoalan adalah begitu tempat Tuhan itu digantikan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Perlahan-lahan, pelan-pelan, hati kita tergantikan. Api doa kita nggak ada lagi menyala. Karena seharusnya apa yang Bapak Ibu lakukan setiap bangun pagi adalah bertemu dengan Tuhan, mengucap syukur terima kasih Bapa untuk pagi hari ini saya bangun dengan hari yang baru.
Maka berikan aku kekuatan untuk menghadapi hari ini. Berikan aku kesabaran. Kan macam itu harus. Beda. Begitu buka HP langsung ketemu dengan Panji Wicaksono. Wah, dia nanti Gibran di Netflix. Emosi kan? Langsung masuk ke perdebatan antara Islam dan Kristen. Emosi bagi-bagi. Langsung diarahkan ke YouTube, diarahkan ke Instagram, macam-macam. Itu contoh sederhana, saudara, kenapa kita harus menjaga hati. Karena bukan persoalan ada dosa yang besar, yang spektakuler, lalu hati kita berubah. Bukan. Ternyata sekarang hal-hal yang kecil, yang mencuri tempat Tuhan, kita gantikan Tuhan. Itu juga sudah menjadi dosa-dosa. Kita gantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain yang dari duniawi ditawarkan. Itu sudah menjauhkan kita dari Tuhan. Saya buatkan analogi sederhana saja, saudara ya. Ini air, jernih sekali, segar sekali. Bapak Ibu tahu apa yang kalau kita lakukan? Kita teteskan satu tinta hitam, ballpoint, satu tetes saja. Berubah gak warnanya? Belum. Karena baru satu tetes. Gak apa-apa. Hanya satu. Kata orang barat, museum, hanya setetes. Tapi tetesan berikutnya, tetes lagi tinta hitam. Tetes lagi, tetes lagi, tetes lagi. Terus. Apa yang terjadi dengan air ini? Keruh, hitam pekat. Perlahan-lahan begitu kita biarkan, tanpa terasa dia sudah merusak seluruh kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Yang lebih menghancurkan itu kan yang pelan-pelan. Sama seperti air, batu yang besar itu bisa hancur bukan karena ketukan palu, tapi karena tetesan air setiap hari berlubang batu itu. Bapak Ibu bisa temui di rumah kita juga sama. Tetesan air yang jatuh dari atap rumah itu, bolong itu, kondom-kondom di depan rumah kita itu. Karena rutinitas, karena sering kali, dan itu semua dilakukan secara perlahan-lahan. Nah, ternyata menjaga hati itu tidak bisa hanya satu, dia harus satu paket ya, dengan menjaga api domba. Nah, kita buka Roma 12 ayat 11 sampai 12. Buka Roma 12 11 aja, kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Jangan hendaknya rajin mengendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesabaran, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini bagusnya sangat relevan dengan kita yang masuk di minggu kedua di tahun 2026. Dunia ini boleh membuat kita capek. Capek Pak Pendeta. Capeknya kenapa? Karena kita dituntut untuk sempurna. Pernah ada Bapak Ibu kalau foto hanya sekali? Tidak pernah. Bentar loh, belum siap. Dari kiri loh, karena dari kanan tidak bagus. Kita harus tampil sempurna di media sosial. WKP cepet-cepet hitung ya, biar kami siap. Kan begitu kan kalau kita foto. Karena bapak-bapak harus tarik perutnya. Oke, cekrek. Ibu-ibu harus kan.
Padahal fotonya hanya setengah badan, tapi kakinya harus naik. Kan gitu kan? Yang penting harus naik kaki kiri atau kaki kanan. Padahal foto setengah badan. Karena dia lebih percaya diri. Dunia ini menuntut kesempurnaan. Dunia ini mengajak kita untuk harus sempurna di media sosial. Dan itu membuat kita capek sekali. Kita menjadi orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Nah, sehingga ayat ini saudara mengajak kita untuk ayo, api doa itu harus tetap menyala. Tantangan itu boleh banyak datang, tetapi kehidupan doa itu tidak boleh berhenti. Dan satu hal yang sering kita lupa, doa itu butuh yang namanya bahan bakar. Kalau secara kimiawi api itu akan menyala, dia butuhkan apa? O2, oksigen. Nah, doa itu butuh apa, Bapak? Doa itu butuh waktu. Karena sering kali anak-anak Tuhan bilang, apa? Aduh, Pak Pendeta, saya nggak punya waktu untuk berdoa. Kenapa? Karena waktunya lah habis untuk hal-hal lain. Makanya kita selalu bilang nggak punya waktu untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu harus siapkan waktu, harus bagi waktu untuk Tuhan. Tadi malam saya khotbah di mana? Di Natal BKAD. Saya katakan Bapak Saudara, kita harus bagi waktu. Kapan waktunya kita bekerja, kapan waktunya kita berdoa, kapan waktunya kita istirahat. Bapak Ibu harus bagi waktu itu. Sesibuk-sibuknya kita, waktu itu harus dibagi dengan baik. Ada yang punya waktu di sini 25 jam sehari, 28, enggak deh, sami gitu. 24 jam Freddy, Hesky dengan Prabowo sami. Dan sama-sama bisa membagi waktu. Waktunya kita tidur. Waktunya kita ibadah. Waktunya kita bekerja. Dan pembagian itu jangan dicampur-campur, Bapak Ibu. Kacau hidupnya. Waktunya kita tidur, kita ibadah. Apalagi sebaliknya, waktunya kita ibadah, kita tidur. Wah, itu bahaya ya. Pak Pendeta, saya selalu berdoa setiap malam. Tapi saya nggak tahu Pak Pendetanya, aminnya kok di pagi gitu ya. Oh, ketiduran itu namanya. Bapak Ibu harus bagi waktunya, sesibuk-sibuknya kita. Kalau sudah waktunya berdoa, beribadah, fokus kepada Tuhan. Duduk tenang, singkirkan handphonenya, jauh-jauh, taruh. Tidak kemana, tidak HP gitu, dah disitulah dia. Bisa nggak kita tanpa handphone selama 1 jam? Bisa kok. Zaman dulu kita tidak di handphone, bisa kok kita survive. Tadi malam saya cerita sama jemaat, saya sama istri punya kebiasaan yang baru bahwa kami tidak boleh menggunakan HP pada saat kami makan. Taruh di tas, taruh di mobil, simpan. Karena kami mau ngobrol di meja makan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau telepon Pendeta Freddy jam 12 pada saat makan siang nggak akan pernah saya angkat. Karena HP-nya di tas. Makan, ngobrol, ya. Hal yang
sudah langka untuk kita temui pada saat ini. Karena pada saat orang makan, di meja makan, orang sudah sibuk dengan gadgetnya. Kadang-kadang suka salah, bukan sendok yang dia ambil, handphonenya. HP-nya jadi sendok nasi. Karena kiri kanan handphone sibuk, terima telepon, ganti status, foto makanan, aduh. Tidak lagi tegur sapa, mau nambah, itu enak loh, tak ada lagi dah. Coba biasakan Bapak Ibu, batasi. Begitu sudah di meja makan, yuk taruh handphonenya, makan yuk, ngobrol yuk. Di rumah juga sama. Begitu sudah mau istirahat 1 jam sebelumnya, taruhlah jauh-jauh handphone itu. Tidurlah. Karena menurut penelitian, 1 jam sebelum Bapak Ibu tidur menggunakan gadget, radiasi dari HP itu akan mengganggu otak Bapak Ibu pada saat tidur. Itu radiasi Bapak Ibu. Capek matanya. Apalagi Bapak Ibu matikan lampu di dalam kamar. Segini terang. Segini muka Bapak Ibu terang banget. Pakai handphone. Itu baru handphone. Coba kalau pakai tab, mati besar terang. Tidur Bapak Ibu tidak akan berkualitas. Jamin deh. Tapi coba taruh jauh-jauh handphone tuh, ambil waktu bersama dengan Tuhan, tidur, sebelum tidur berdoa, sudah. Tapi Bapak kita, kelak kami kesiangan, ya pasang nomor alarmnya, masa ada kedenger gitu. Kita mulai membatasi, membagi waktu, membagi diri, bahwa Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan saya. Amin. Bapak Ibu punya rencana, oke, rencana itu penting, program kerja itu penting, apa yang kita mau capai 2026 itu penting. 1, 2, 3, banyak program, banyak rencananya. Tapi Bapak Ibu ingat, yang terpenting adalah Tuhan paling pertama dari semua rencana Bapak Ibu. Ini semua Bapak Ibu bawa dalam Tuhan. Berdoa. Pak Pendeta, saya tahun ini mau ini A, B, C. Oke, bagus. Taruh Tuhan paling depan. Bapak, Tuhan Yesus, kami mau melakukan A, B, C. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu yang jadi. Saya senang Pak Tum tempatkan saya di minggu kedua, karena saya senang membagikan hal-hal yang baik yang Allah tahu kepada semua orang. Karena saya diberkati dan saya mau memberkati Bapak Ibu. Dan kita mau belajar banyak hal. Kenapa kita harus minta untuk dibatasi dan membagi waktu? Bukan boleh tampilkan satu foto kesukaan, masakan kesukaan Pak Tum. Iya, Bapak Ibu lihat, ini adalah ayam bakar. Sebelah kiri ayam negro, ayamnya gosong. Sebelah kanan ayamnya terlihat nikmat sekali. Dari 2 gambar ini, saudara, Bapak Ibu bisa menilai. Oh, sebelah kiri itu ayamnya gosong, tidak nikmat. Apalagi ya, tidak bisa dimakan dan lain sebagainya. Yang sebelah kanan tampak sempurna, nikmat dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu, ini karena pembagian waktu yang baik, ditempatkan dengan baik, diproses dengan baik. Boleh next, keterangannya apa? Ya.
yang sebelah kiri Bapak Saudara dipaksa untuk masak di 1 jam dengan suhu 900 derajat. Gosong dia. Tapi yang sebelah kanan memerlukan waktu yang lebih lama, tapi ditempatkan dengan suhu yang tepat. Enaknya. Kita mau belajar apa artinya Saudara? Terburu-buru itu menghancurkan segalanya, tapi kesabaran itu menciptakan kehebatan. Benar. Ibu-ibu lah kalau masak kue, kan gak mungkin langsung 1000 derajat waktu masukin adonan pertama. Dah jadi kue, atasnya lah gosong, dalamnya lagi apa ya? Lagi mentah. Harus diatur. Lihat tuh chef, master chef, diatur suhunya, keluarin lagi, dicolok lagi. Oh, belum matang, masukin lagi, naikin lagi, turunin lagi. Jadilah kue yang enak itu. Kesabaran menghasilkan kehebatan. Jadi kalau orang bilang sabar itu emas, sabar itu baik, betul. Karena begitu Bapak Ibu bersabar, lalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, Bapak Ibu akan menerima banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang Bapak Ibu tidak pernah bayangkan sebelumnya. Amin. Dan itu butuh waktu. Jangan cari yang instan, karena yang instan itu hanya ada di Indomie, nggak ada di Alkitab. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu akan menemukan banyak kehebatan. Yang berikut Saudara, ketika hati kita dijaga, lalu api doa kita dipelihara, maka Bapak Ibu Saudara akan punya kekuatan yang baru untuk menjalani tahun 2026 ini. Kita tahu siapa yang kita percaya. Bapak Ibu tahu ceritanya Raja Daud seperti apa? Raja Daud itu jatuh dalam pencobaan, ya kan? Dia tergoda dengan istri orang, hancur Raja Daud. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang Raja Daud doakan? Dia minta kepada Tuhan tidak untuk mengembalikan semua kejayaan Raja Daud, enggak. Tapi Raja Daud bilang, pulihkan hatiku Tuhan. Itu yang Raja Daud minta, Saudara. Jadi di sini dikatakan, ciptakanlah hati yang bersih dalam diriku ya Allah, dan perbaharuilah roh yang teguh di dalam batinku. Karena Daud sendiri tahu bahwa hati yang benar dan roh yang menyala itu jauh lebih penting dari semua posisi dan pencapaian Raja Daud. Bicara hati. Kalau hati ini sudah tidak enak, satu hari itu kacau semua. Kalau suami-suami sudah salah ngomong sama istrinya di pagi-pagi, sudah seluruh hari itu kacau deh. Semua WA nggak akan dibalas. Tapi kalau hati istri sukacita, ya, senang dia dari mulai pagi dia bangun, bapak-bapak tidak berulang dengan kopi yang tumpah. Oh, happy dia satu hari itu. Karena hati itu pusat dari segala aktivitas kehidupan kita, pikiran, perasaan, bahkan iman kita kepada Tuhan. Kalau hati ini sudah sukacita, damai, sejahtera, oh Bapak Ibu Saudara, semua pergumulan, semua tantangan itu gampang itu. Bisa itu kita atas. Kenapa? Gambar berikutnya boleh bukan? Yang gambar Pak Eski lagi pakai ransel ya.
Iya. Bapak Ibu, ini orang ini namanya Freddy, orang ini namanya Reni, orang ini namanya Ibu PDM Ayu, orang ini namanya ABC, nama Bapak Ibu. 2026 ini yang Pak Freddy lihat, Pak Tom lihat, mungkin beda-beda tingginya. Tapi yang kita mau tanamkan dalam hati bahwa saya mau berjalan bersama dengan Tuhan dan saya pasti bisa melewatinya. Bukit ini bisa saja bentuknya dalam pergumulan-pergumulan Bapak Ibu yang berbeda-beda. Mungkin bukit ini bisa kita lambangkan dengan kesehatan, ekonomi, pergumulan keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Saudara, yang saya mau sampaikan dan firman Tuhan ini juga mau menguatkan kita. Next, ya, Bapak Ibu ternyata sudah melewati 2025, 2024, 2023 dan sedang mencoba menjalani 2026. Dan Bapak Ibu harus ingat bahwa ternyata Bapak Ibu sudah melewati ada banyak pergumulan dan tantangannya. Ternyata bukitnya tinggi juga, ya. Lupa saya. Firman Tuhan mau ingatkan kepada Bapak Ibu, seberat apapun pergumulan Bapak Ibu, seberat apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, usaha, dan lain sebagainya, berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Jaga hati, terutama api doa. Jangan biarkan padam. Api doa itu seperti arang. Arang itu bisa menyala karena arang-arang yang lainnya dekat dengan kita. Begitu arang satu keluar dari barisan, keluar dari persekutuan, apa yang terjadi dengan arang? Mati, redup, dia tidak peduli. Tapi kalau semua saling mendukung, saling menguatkan, terutama dalam persekutuan di tempat ini, maka Bapak Saudara, api doa Bapak Ibu itu semakin menyala. Semangat Bapak Ibu semakin membara. Jadi tidak ada lagi kelemar-kelemar, melempem. Aduh Pak Pendeta, ada persoalan dalam keluarga kami, macam mana ya Pak Pendeta? Saya tidak mau lagi berdoa, saya tidak mau lagi datang ke rumah. No, bukan macam itu, dibalik. Karena ada persoalan dan tantangan itulah Tuhan tahu dan Tuhan mau memampukan saya untuk menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan pasti tahu dan pasti memampukan, dan saya pasti bisa berjalan bersama dengan Tuhan selama saya menempatkan Tuhan baris pertama dan terutama dalam kehidupan saya. Amin Bapak Ibu. Saya mau tutup begini, bahwa dunia akan terus berubah, tantangan akan semakin besar, tekanan hidup tidak akan berkurang, hati yang tidak dijaga itu akan mudah disesatkan, doa yang tidak dipelihara akan mudah padam. Tapi berdirilah teguh sampai akhir. Bapak Ibu harus buka hati untuk Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu pulang dari tempat ini punya satu komitmen bahwa hidup saya saat ini, hati saya terjaga, api doa saya menyala. Yang saya mau lakukan di luar sana, nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang saya lakukan kepada suami saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada orang tua saya.
menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di tahun 2026. Karena Tuhan berjalan bersama dengan saya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan kami renungkan di pagi hari yang indah ini. Kami sudah masuk di minggu kedua di tahun 2026 dan kami sangat bersyukur bahwa Tuhan menyertai kami senantiasa, memampukan kami melewati tahun 2025 dengan penuh dengan ucapan syukur. Kami yakin dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang sama, yang akan memberkati kami di tahun 2026 ini. Dengan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang kami alami, kami mau mengandalkan Tuhan dan menaruh Tuhan di tempat yang paling terutama di dalam hati kami. Berikan kami semangat agar api doa kami terus menyala, agar kehidupan kami terus semangat di dalam penyakit yang kami alami, di dalam pertumbuhan rohani kami, usaha kami, pelayanan kami, dan lain sebagainya. Biarlah semuanya yang kami lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga kami, pelayanan kami di tempat ini, sehingga kami boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa manusia yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga buat teman-teman Bapak Pendeta Freddy yang telah memberkati kita semua dari firman Tuhan dalam Tuhan apel kali ini kita untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Kita lanjutkan ibadah kita, nanti kita buka persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dan berdamai. Mari bersyukur, berterima kasih Tuhan. Setelah ibadah Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan menegur kami Tuhan. Biarlah di tahun panjang tahun 2026 Tuhan, kami lebih lagi Tuhan setia kepada Tuhan, lebih lagi Tuhan meluangkan waktu untuk Tuhan dengan doa Tuhan, dengan dekat